Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adan Pranata Widya Kusuma. Saya dari kelas 11 TJKT, pelajaran MPKK. Di sini saya akan membahas tentang alat-alat jaringan dan fungsinya. 16 alat-alat jaringan. 1 NIC, 2 kabel jaringan, 3 kabel UTP, 4 kabel Coaxial, 5 RJ45, 6 router, 7 hub, 8 switch, 9 rafter, 10 modem, 11 konektor RJ11, 12 konektor BNC RJ59, 13 konektor BNC RJ6, 14 konektor BNC to BNC, 15 BNC RCA, 16 kabel STP, 17 kabel fiber optik. Alat-alat jaringan dan fungsinya. 1. NIC. NIC atau Network Interface Card atau yang biasa disebut LAN card. Ini adalah sebuah kartu yang berfungsi sebagai jembatan dari komputer ke sebuah jaringan komputer. Komponen ini biasanya sudah terpasang secara on-board di beberapa komputer atau laptop. 2. Kabel jaringan. Kabel dalam sebuah jaringan digunakan sebagai media penghubung. Meskipun sekarang sudah ada teknologi tanpa kabel wireless, namun kabel masih sering digunakan karena mudah dalam pengoperasiannya. Ada beberapa macam tipe kabel yang bisa digunakan untuk membangun sebuah jaringan komputer. 3. Kabel UTP digunakan untuk LAN dan sistem telepon. Kabel UTP terdiri dari 4 pasang warna konduktor tembaga yang setiap pasangnya berpilin. Pembungkus kabel memproteksi dan menyediakan jalur bagi tiap pasang kawat. Kabel UTP terhubung ke perangkat melalui konektor modular 8 pin yang disebut konektor RJ45. Semua protokol LAN dapat beroperasi melalui kabel UTP. 4. Kabel Coaxial terkadang digunakan untuk topologi bus, tetapi beberapa produk LAN sudah tidak mendukung koneksi kabel Coaxial. Protokol Ethernet LAN yang dikembangkan menggunakan kabel Coaxial. Kabel Coaxial RG atau U8 merupakan kabel original. Ethernet tidak digunakan lagi untuk LAN modern. Tidak direkomendasikan lagi, tetapi masih digunakan pada jaringan LAN sangat kecil. 5. Konektor RJ45 adalah konektor yang bisa dipergunakan dalam instalasi jaringan kecil atau LAN, di mana kabel yang digunakan adalah kabel Twisted Pair Type UTP. Konektor ini berfungsi untuk menghubungkan kabel UTP dengan NIC, yang mana kini port yang dipergunakan kebanyakan adalah port RJ45. Router memiliki kemampuan untuk menyaring atau memfilter data yang lalu lalang di jaringan berdasarkan aturan atau protokol tertentu. Sama seperti hub atau switch, router juga dapat digunakan untuk menghubungkan beberapa jaringan seperti jaringan model LAN, MAN, bahkan WAN. Hub adalah alat penghubung komputer. Semua jenis komunikasi hanya dilewatkan oleh hub. Hub digunakan untuk sebuah bentuk jaringan yang sederhana, misal hanya untuk menyambungkan. 8. Switch pada prinsipnya sama dengan hub. Bedanya, switch lebih pintar daripada hub karena mampu menganalisis. 9. Reaktor adalah sebuah komponen yang berfungsi memperkuat sinyal yang diterima dari satu segmen kabel LAN ke segmen LAN berikutnya akan dipancarkan kembali dengan kekuatan sinyal asli pada segmen LAN pertama, sehingga dengan adanya reaktor ini jarak antara dua jaringan komputer dapat diperluas. 10. Modem digunakan sebagai penghubung jaringan LAN dengan internet. Dalam melakukan tugasnya, modem akan mengubah data digital ke dalam data analog yang bisa dipahami oleh kita manusia atau sebaliknya. 11. RJ11 adalah konektor yang dipergunakan dalam jaringan telepon. Konektor ini biasanya disandingkan dengan kabel STP. Konektor pada coaxial, konektor yang digunakan bersama kabel coaxial
adalah konektor Bayonet Nail Cold-Clement atau BNC. Adapter dengan tipe berbeda tersedia untuk konektor BNC, termasuk konektor barel dan terminator. Konektor pada kabel merupakan titik terlemah dari jaringan. 12. BNC RG59. Konektor BNC ini adalah konektor yang digunakan sebagai penghubung antar kabel dengan perangkat CCTV, baik monitor, DVR maupun kamera. Konektor ini khusus dipergunakan untuk kabel CCTV jenis RG59. Konektor ini merupakan terminasi yang dianjurkan oleh para ahli dan banyak dipakai oleh pemilik rumah atau bangunan dalam instalasi CCTV-nya. 13. Konektor BNC ini adalah konektor yang digunakan sebagai penghubung antara kabel dengan perangkat CCTV baik monitor, DVR maupun kamera. Konektor ini khusus dipergunakan untuk kabel CCTV jenis RG6. Konektor ini merupakan terminasi yang dianjurkan oleh para ahli dan banyak. 14. BNC. Konektor BNC ini adalah konektor yang digunakan untuk menyambung kabel dari BNC RG6 yang akan dihubungkan ke monitor, TV, dan DVR. Konektor ini merupakan terminasi yang dianjurkan oleh para ahli dan banyak dipakai oleh pemilik rumah atau bangunan dalam instalasi CCTV-nya. 15. Konektor BNC. Ini adalah konektor yang digunakan untuk merubah BNC menjadi RCA yang akan dihubungkan ke monitor atau ke TV. Konektor ini merupakan terminasi yang dianjurkan oleh para ahli dan banyak dipakai oleh pemilik rumah atau bangunan dalam instalasi CCTV-nya. Konektor pada fiber optik. Konektor ini hampir sama dengan konektor sebelumnya, tetapi namanya yang berbeda. 16. Kabel UTP digunakan untuk LAN dan sistem telepon. Kabel UTP terdiri dari 4 pasang warna konduktor tembaga yang setiap pasangnya berpilin. Pembungkus kabel memproteksi dan menyediakan jalur bagi tiap pasang kawat. Kabel UTP terhubung ke perangkat melalui konektor modular 8 pin yang disebut konektor RJ45. Sebuah protokol LAN dapat beroperasi melalui kabel UTP. Kebanyakan perangkat LAN dilengkapi dengan RJ45. Kabel fiber optik. Kabel fiber optik adalah teknologi kabel terbaru, terbuat dari gelas optik. Di tengah-tengah kabel terdapat filamen gelas yang disebut core dan dikelilingi lapisan cladding, buffer coating, material penguat, dan pelindung luar. Informasi ditransmisikan menggunakan gelombang cahaya dengan cara mengkonversi sinyal listrik menjadi gelombang cahaya. Transmitter yang banyak digunakan adalah LED atau laser. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.